Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih habibihi wa najibihi wa safiyyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin ajalallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil a'izza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada hari ke-10 dari bulan Muharram. Sampailah kita pada Asyura, hari di mana Ar-Rasul As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra Maula al-Muttaqin Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, seluruh keluarga Ar-Rasul, seluruh pengikut Ar-Rasul, seluruh pecinta Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, di hari ini semua mereka berduka dan bersedih. Karena di hari seperti ini, di tahun 61 Hijriah, terjadi pembantaian terhadap darah daging Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Peristiwa yang sangat tragis. Tragis cukup dari judulnya, di mana umat Muhammad membunuh dan membantai cucu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah noda hitam dalam sejarah umat Islam, di mana hanya 50 tahun pasca wafatnya Ar-Rasul Muhammad ibn Abdullah, sebaik-baik utusan Allah, sebaik-baik manusia, hanya 50 tahun pasca wafatnya beliau sallallahu alaihi wa alihi, terjadi apa yang terjadi di padang Karbala. Sebuah peristiwa yang mengguncang arsy Allah, mengguncang seluruh alam keberadaan. Riwayat mencatat langit memerah, burung-burung di angkasa, ikan-ikan di tengah samudra, seluruh makhluk Allah, seluruh malaikat Allah menangis dan bersedih atas apa yang terjadi pada hari ini. Peristiwa yang besar, ini mega tragedi. Sekaligus catatan hitam bagi sejarah umat Islam. Bagaimana umat ini hanya 50 tahun sekali lagi pasca wafatnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi sudah menggiring cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ke tempat pembantaian. La haula wala quwwata illa billah. Kita yang juga umat Muhammad harus banyak belajar dari peristiwa yang luar biasa ini, agar kita menjadi umat yang tahu diri kepada nabinya, agar kita menjadi umat yang bisa berterima kasih kepada Rasulnya. Apa yang terjadi pada umat itu sehingga mereka sampai pada titik yang sangat
menyedihkan. Sehingga dalam sejarah yang seharusnya sejarah gemilang Islam, sejarah perjuangan sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia yang menerima sebaik-baik risalah, sebaik-baik kitab suci, itu ternoda dengan apa yang terjadi pada hari seperti ini, pada tahun 61 Hijriah. Namun Al-Quran sudah mengabarkan. Al-Quran di dalam ayatnya berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Al-Quran mengatakan generasi yang kadang datang pasca para utusan Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Generasi itu diberikan dua kriteria di Al-Quran. Adha'us shalah. Mereka, karena sholat itu amududdin. Dan seorang hamba yang ingat kepada Allah pasti dia sholat. Kalau ada hamba yang sudah adha'us shalah, berarti hamba itu sudah melupakan Tuhannya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Dan pasti ketika seorang hamba itu melupakan sholat, wattaba'u syahawat, ketika dia sudah melupakan Tuhannya, dia tidak melihat kecuali dirinya, kecuali hawa nafsunya, kecuali kemauan-kemauannya, keinginan-keinginannya, ambisi-ambisinya, kerakusannya, ketamakannya, kepuasannya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahawat. Orang yang melupakan sholat dan mengikuti syahwat, berarti orang ini adalah penyembah hawa nafsunya. Al-Quran dalam ayat lain menafsirkan ayat ini, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ketika adha'us shalah wattaba'u syahwat, berarti ilahahu hawa. Jadi sudah tidak ada Rabbul Alamin itu. Tidak ada Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada. Kalau Allah tidak ada, apalagi Rasulnya. Rasulnya juga tidak ada. Kalau Rasulnya tidak ada, maka cucunya juga tidak ada. Maka Ahlul Bait sucinya juga tidak ada. Wong Tuhannya saja tidak ada. Bagaimana kita mengharap dari seseorang yang melupakan Tuhannya untuk ingat kepada Rasulnya, atau untuk ingat kepada cucu Rasulnya? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Artinya di setiap generasi, termasuk generasi yang kita sekarang ada di tengah-tengahnya ini, kalau kita termasuk generasi yang melupakan Allah Subhanahu wa taala dan pada saat yang sama menuhankan hawa nafsu kita, maka orang seperti Al-Husain di zaman seperti ini, ketika melawan kezaliman, dia juga akan sendirian. Dia juga akan terbantai di tempat pembantaian. Sama. Karena itu kita harus mengambil pelajaran dari peristiwa yang luar biasa ini. Agar kita tidak menjadi generasi yang adha'us shalah wattaba'us syahawat. Dan kalau itu terjadi, mau Allah kirim 1000 Al-Husain, Al-Husain tetap akan tergiring di tempat pembantaian. Kita akan mendalami di hari yang bersejarah ini tentang Abu Abdullah Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Sepanjang malam-malam bulan Muharram, sejak malam pertama sampai akhirnya kita diberi taufik oleh Allah untuk menghidupkan perjuangan dan pengorbanan suci Al-Husain di hari puncak ini, kita selalu mengatakan perjuangan dan pengorbanan suci. Penting ini ya, perjuangan dan pengorbanan suci. Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Kenapa suci? Kenapa perjuangan dan pengorbanan itu suci?
Kita akan buktikan lewat keterangan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi mengumandangkan di tengah-tengah umat, dan apa yang dikumandangkan ini diriwayatkan menjadi populer, menjadi tenar, dan bahkan boleh jadi dihafal oleh setiap umat dalam setiap generasinya. Sejak wafatnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, semua kita kenal bahwa Ar-Rasul pernah berkata, "Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah." Al-Hasan dan Husain adalah pemuda penghulu ahli surga. Dan sebenarnya ucapan Rasul ini kalau umat itu jujur menerimanya, jujur menangkapnya, jujur mengamalkannya, tidak mungkin Al-Husain akan tergiring di tempat pembantaian. Saya akan ucapkan sebuah statement fenomenal berkaitan dengan ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi ini. Ketika Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah pemuda penghulu ahli surga, maka ketika Al-Husain mengangkat bendera perlawanan, berarti bendera ini adalah benderanya ahli surga. Karena yang mengangkat adalah pemuda penghulu ahli surga. Dan sudah barang tentu lawannya adalah ahlun nar. Pemuda penghulu ahli surga ketika mengangkat bendera perlawanan, dan kalau umat itu paham apa yang disampaikan oleh Rasulnya dan jujur menerimanya dan jujur mengamalkannya, maka berarti dia sedang melihat seorang pemuda penghulu ahli surga membawa bendera perlawanan yang bersifat surgawi melawan musuh-musuh Allah yang mereka merupakan ahlun nar. Tidak mungkin ahlul jannah berperang dengan ahlul jannah. Penghulu ahli surga lawannya pasti adalah ahlun nar. Dan saya heran kalau dalam peperangan antara penghulu ahli surga dengan calon-calon hamba yang akan menjadi ahlun nar, kemudian ada orang-orang yang mengambil sikap non-blok. Aneh ini. Kalau Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam sebagai sayyidah syababi ahlil jannah, dan tidak ada seorang mukmin dan muslim pun yang bisa menolak bahwa dia adalah penghulu pemuda ahli surga, maka lawannya adalah ahlun nar. Idza kana Al-Husain huwa imamun min a'immatil ladzina yad'una ilal jannah, maka musuhnya adalah para imam yang yad'una ilan nar. Dan kita heran kalau kemudian di zaman itu ada orang-orang yang berusaha untuk non-blok. Heran kita. Ada orang-orang yang tidak mau milih surga dan tidak mau milih neraka. Di mana dia ini? Hanya ada dua pilihan. Immal jannah wa imman nar. Ketegasan ini perlu saya ucapkan di al-yaum al-ashir, di hari ke-10 dari bulan Muharram. Untuk kita, untuk pembicara. Agar di setiap situasi dan kondisi di mana bertemu dua panglima, satu panglima yang akan membawa kita ke surga dan satu panglima yang akan membawa kita ke neraka, kita tidak akan pernah non-blok. Kita pasti akan berada di belakang pemimpin. Karena Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam sebenarnya kalau orang-orang yang non-blok itu kemudian mereka mengikuti Al-Husain, maka tidak akan terjadi pembantaian di padang Karbala. Pemuda penghulu ahli surga mengangkat bendera perlawanan, kemudian dibiarkan begitu saja, dan bahkan sebagian datang sok menasihati, tidakkah kalian tahu
bahwa dia adalah sayyidah syababi ahlil jannah. Kenapa kalian masih harus bertanya, harus menasihati dan lain sebagainya? Aneh banget. Nggak pas. Ini supaya kita punya ketegasan. Jadi antara hak dan batil tidak ada non-blok. Antara surga dan neraka tidak ada non-blok. Agar kita ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi kita tidak salah pilih. Karena kalau kita salah pilih, nanti akhirnya kita biarkan orang-orang yang membawa bendera kebenaran ini dibantai oleh orang-orang yang membawa bendera kebatilan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, Asyura. Yang kita menangis lagi ternyata Imam Husain itu bukan hanya dibantai, bukan hanya diperangi, bukan hanya dimusuhi, dan bahkan ditinggalkan oleh umat dengan segelintir keluarga dan pengikut setianya. Yang kita menangis bahkan setelah berpuluh abad dari apa yang terjadi pada Al-Husain. Bahkan ada tangan-tangan yang berusaha untuk melakukan tahrif dan distorsi pada hari ke-10 Muharram. Mereka berusaha untuk bagaimana caranya agar pengorbanan dan perjuangan suci Al-Husain tidak lagi diingat oleh umat Muhammad. Dianggap sebuah peristiwa yang telah berlalu, masa lalu. Tidak perlu diingat, tidak perlu dikenang. Ada tangan-tangan yang berusaha, bahkan atas nama agama mereka ingin menjadikan hari ke-10 Muharram, di mana hari ini adalah hari duka cita seluruh pengikut kebenaran. Dia berusaha untuk merubah hari ini menjadi hari bahagia. Kadang-kadang bersembunyi di balik santunan kepada anak yatim. Siapa yang melawan menyantuni anak yatim? Tapi Bani Umayyah sejak awal dia menjadikan 10 Muharram dengan cara-cara yang berbau agama, dengan bungkus agama, santunan kepada anak yatim. Supaya apa? Supaya anak-anak yatim setiap kali menjelang 10 Muharram mereka berbahagia karena mereka akan mendapat santunan. Apa sepanjang tahun ini kurang hari untuk menyantuni anak yatim? Kenapa harus dicari hari untuk membuat bahagia anak-anak yatim di hari terbunuhnya cucu Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi? Masih banyak hari. Bahkan mereka tidak segan-segan membuat riwayat-riwayat palsu tentang dikabulkannya taubat Adam di 10 Muharram lah, nanti bertenggernya perahu di 10 Muharram lah. Seakan-akan ini hari kemenangan bagi seluruh para nabi, sementara Ar-Rasul menangis darah. Mereka membungkus apa yang terjadi pada Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam dengan kemasan-kemasan agama seakan bagus. Di 10 Muharram ini diterima taubatnya Adam. Selamatlah Yunus dari perut ikan, macam-macam, dan semua dirangkai pada 10 Muharram dalam rangka apa? Mengubur perjuangan suci dan pengorbanan Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan umat Muhammad percaya harus didobrak ini. Kebenaran di 10 Muharram harus disuarakan, apapun taruhannya. Silakan, saya mengajak seluruh ulama, seluruh yang masih mencintai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh yang masih percaya ketika Rasul berkata bahwa Innal Hasan wal Husain sayyidah syababi ahlil jannah. Mereka yang percaya bahwa Al-Hasan dan Al-Husain adalah penghulu pemuda ahli surga, silakan mereka mengkaji untuk membongkar dusta-dusta Bani Umayyah atas risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.